Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafiza dari kelas 3F, Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Winsus Riau. Di video kali ini saya akan mempresentasikan UML diagram. UML adalah akronim dari Unified Mobile Language. UML bisa dikatakan pendekatan modern untuk memodelkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Ini adalah salah satu teknik pemodelan proses bisnis yang paling populer. Didasarkan pada presentasi diagram dari komponen perangkat lunak. Berikut adalah jenis-jenis diagram yang terdapat di dalam UML diagram e-learning. Use case diagram. Suatu use case diawali dengan masukan input dari seorang pemakai. Use case merupakan suatu kejadian-kejadian yang diajukan oleh seorang pemakai serta spesifikasi interaksi antara pemakai dengan sistem. Use case yang sederhana hanya melibatkan beberapa interaksi atau hubungan dengan sebuah pemakai. Dan use case yang lebih kompleks melibatkan beberapa interaksi dengan pemakai. Use case yang lebih kompleks juga melibatkan lebih dari satu aktor. Untuk menjelas use case dalam sistem, sangat bagus bila diawali dengan memperhatikan pemakai dan aksi yang dilakukan di dalam sistem. Setiap use case menggambarkan suatu uraian interaksi antara admin dan dosen dengan sistem seperti gambar yang tertera di layar. Sebagai berikut. Use case diagram menjelaskan tentang jumlah pemakai sistem. Pada use case diagram ada 3 pemakai, yaitu admin, mahasiswa, dan dosen. Setiap pemakai mempunyai hak akses masing-masing di dalam sistem e-learning yang dijelaskan menggunakan anak panah. Activity diagram administrator. Activity diagram menjelaskan berbagai alur dari aktivitas di dalam sistem yang sedang dibuat. Bagaimana masing-masing aktivitas dimulai, kejadian yang mungkin terjadi, serta bagaimana berakhirnya sistem tersebut. Activity diagram admin menjelaskan tentang bagaimana sistem yang berjalan yang terdapat pada menu dan hak akses admin pada sistem, di mana admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus dan dapat mengelola seluruh sistem yang berjalan. Aktiviti diagram mahasiswa menjelaskan menu yang tersedia di dalam login sebagai mahasiswa, yang mana mahasiswa dapat melakukan melihat kelas, mendownload materi, mengedit profil, mengerjakan tugas, serta melihat nilai tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Activity diagram dosen menjelaskan menu yang tersedia di dalam login dosen, di mana dosen dapat melakukan mengedit, menghapus, menambah, serta dapat memberikan kuis atau tugas kepada mahasiswa. Sequence diagram di dalam aplikasi pembelajaran online e-learning ini dibagi atas 3 sequence diagram, yaitu sebagai berikut. Pertama, sequence diagram admin menambahkan kategori. Sequence diagram siswa dapat mendownload materi. Sequence diagram siswa dapat mengerjakan ujian. Sequence diagram admin menjelaskan alur bagaimana admin ketika akan menambahkan data kelas. Mula-mula, admin masuk halaman kategori. Admin melakukan penambahan data. Ketika admin melakukan aksi penambahan data, proses tersebut akan dilempar pada SQL handler. Ketika error terjadi, maka error handler akan dipanggil. Apabila SQL benar, maka manipulasi data berhasil. Sequence diagram mahasiswa download materi menjelaskan alur ketika mahasiswa mendownload materi. Mula-mula masuk ke menu pelajaran, kemudian memilih pelajaran. Ketika mata kuliah sudah dipilih, maka mahasiswa dapat memilih menu materi sehingga siswa dapat melihat materi dan mendownload materi. Sequence diagram mahasiswa mengerjakan ujian dan kuis menjelaskan tentang alur mahasiswa dalam mengerjakan ujian atau kuis. Mula-mula mahasiswa masuk ke menu pelajaran,
kemudian memilih pelajaran. Ketika mata kuliah sudah dipilih, maka mahasiswa dapat memilih menu ujian atau kuis, di mana soal ujian tersebut dapat dipilih dari mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Kelas diagram. Kelas diagram adalah suatu spesifikasi jika instansiasi akan menghasilkan suatu objek serta merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek, atribut atau properti suatu sistem, sekaligus memberikan pelayanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Kelas diagram juga menggambarkan suatu struktur dan deskripsi kelas, dan objek beserta hubungan satu dengan yang lainnya, seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lainnya. Berikut adalah proses kelas diagram e-learning. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.